Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Nita, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Jemaat FLC, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kami memulai, kiranya kita bersatu berdoa untuk bangsa negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Biarlah kami percaya Tuhan, jika kami bersekutu bersama-sama untuk berdoa untuk bangsa ini, kami percaya Tuhan turun campur tangan dalam segala hal. Terima kasih. Mari kita mulai, angkat tangan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di sore hari ini, di sesi 3 ini kami bisa ada di tempat ini karena anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas campur tangan-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini kondisinya tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, segala ini semua atas kendali-Mu ya Bapa. Atas seizin-Mu terjadi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bangsa negara kami di Indonesia ini Tuhan, atas kendali-Mu, atas campur tangan-Mu, biarlah Tuhan ambil alih semuanya Tuhan. Apapun yang terjadi, demonstrasi yang saat ini terjadi Tuhan, Tuhan lemahkan hati mereka, para rakyat yang sedang bergumul untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan ambil alih Tuhan. Jangan biarkan mereka bertindak di luar kendali-Mu. Segala anarkis ataupun penjarahan yang merugikan bangsa negara kami ini Tuhan. Tuhan ambil alih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini akan Engkau pulihkan luar biasa. Di balik semua ini Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Walaupun bangsa di mana daerah-daerah yang sedang ada demo, walaupun perdesaan atau apapun Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Sembutkan hati mereka ya Bapa, pagari bentengi mereka ya Tuhan, lembutkan hati mereka agar mereka juga apa yang menjadi inspirasi mereka didengar oleh pemimpin negara kami ini ya Tuhan.
yang berwenang di negara ini ya Tuhan, agar semua demonstrasi ini tepat selesai dan mereka mendapat jawaban Tuhan. Lindungi keluarga kami semua ya Bapa dari penjarahan, dari apapun yang terjadi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa dalam perjalanan pulang kami juga setelah ini Tuhan tidak akan terjadi lagi demo selesai Tuhan. Untuk hari-hari berikutnya Tuhan selalu ada di kendali atas Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik, Engkau luar biasa ya Bapa. Kami hanya bisa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Aku serahkan bangsa Indonesia ini, terutama Jakarta ya Tuhan. Biar Tuhan ambil alih ya Tuhan. Segala demonstrasi saat ini ya Bapa tidak merugikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Yesus, berkati juga pemimpin negara kami yang berwenang Tuhan. Biarlah mereka bijaksana memutuskan segalanya ya Bapa, agar semua negara ini dalam kendali-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom for One Living Church, selamat sore. Welcome home. Saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh tengok kanan kiri bilang shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Seberapa dari saudara yang sore hari ini hadir percaya bahwa tempat perlindungan kita hanya di dalam Tuhan Yesus? Boleh bilang amin. Hari ini setiap kita datang dan mau mendeklarasikan firman Tuhan lewat setiap pujian, kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun yang terjadi. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Come on. Engkau gunung batu kami Tuhan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kasih tepuk tangan yang meriah hanya untuk Allah, tempat perlindungan kita. Haleluya. Kau perlindungan kami Tuhan. Sungguh dengan iman mau katakan, badai topan dunia, Engkaulah perlindunganku.
seperti yang Tuhan firmankan, berkatnya selalu baru setiap hari, amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan, bersyukur karena apa yang sudah terjadi di belakang, sudah kata Tuhan. Tapi hari ini ada something good, something new. There's a light that shines with hope and grace. Yes, with new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day
praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause nobody. You reign. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Sing kita percaya saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Boleh colek kanan kiri. Firman Tuhan ya dan amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, terjadi sesuai dan imanmu. Saudara, dari zaman para nabi sampai 2025, firman-Nya tetap ya dan amin. Yes, keselamatan datang hanya dari Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Kami merindukan Kau datang ya Allah, bawa kabar baik, kabar selamat. Haleluya, haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Amin. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang, gelap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas
like Jehovah. There's no one 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 like Jehovah. Dia datang di atas awan. Yes, angkat suara ini tahun Yubel dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan tampil bersinar sudah kebenaran. Angkat suara ini tahun Yubel dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Puji Tuhan, keselamatan itu datang dari Sion, amin. Kepada umatnya, pada orang-orang yang dikasihinya di tempat ini. Dan kita akan menyebarkan kabar baik itu ke seluruh dunia, amin. Boleh berikan tos kanan kiri. Kamu saksinya Kristus. Yes. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami bersuka cita bukan karena kami percaya kami tidak takut. Tapi kami tahu kami sedang menyembah Allah yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini, Tuhan. Apakah yang dapat menjauhkan kami dari kasih Kristus? Kesesakankah? Kelaparankah? Perangkah? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Thank you Jesus. Ambil waktu ini bersyukur untuk keluargamu. Bersyukur untuk keberadaan yang boleh Tuhan percayakan. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan di kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami renungkan setiap pujian kami Tuhan. Dan lagi-lagi kami berkata bahwa Engkau Allah, pemilik kehidupan kami. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah.
pujian kami gak bisa membalas kesetiaan Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Kesetiaan Tuhan lebih besar. Biar ini jadi persembahan yang hidup Tuhan. Kami rindu Engkau disenangkan. Kami rindu tahta-Mu dipenuhi pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sekali lagi nyatakan buat Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang hanya ini Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Takkan pernah ku hanya ini Tuhan yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Saya rindu sama-sama jemaat Tuhan renungkan pujian ini lebih dalam. Ku bawa kepadamu. Angkat suaramu lebih lagi, nyatakan. Oh Tuhan, persembahanku, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian kami, Tuhan. Takkan
Biarlah ini menjadi kejujuran kami Tuhan. Yang terbaik, Dengan segenap hati kesungguhan Tuhan. yang harum dan sejati Kami terus belajar tidak sembarangan mengucapkan. di hadapan Tapi biarlah ini menjadi pengakuan iman hati kami. Yesusku, terimalah korban syukurku Mari sama-sama FLC dengan segenap hatimu sekali lagi yuk. yang mengalir di hati sebagai persembahan takkan pernah yang harum dan sejati. Makasih Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembah yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Doa kami biar semakin kesini Tuhan yang semakin kuat. Tuhan yang semakin besar di hidup kami. Apapun keadaan, tantangan, musim, situasi, kota dan bangsa kami mau bilang Tuhan lebih kuat, lebih besar dari semuanya. Kami percaya dengan iman di atas kayu salib kegelapan sudah dikalahkan. Setiap kutuk dosa sudah dipatahkan. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa menggelapkan, kami percaya setiap kami punya kekuatan untuk menang. Setiap kami punya kuasa untuk mengatasinya. Itu sebabnya kami mau jujur, kami mau tetap berani tanpa takut. Kami mau ngomong Tuhan, hidup kami sore ini bukan kami lagi. Tapi Engkau Yesus yang terus hidup di dalam kami. Bukan hanya di ruangan ini, bukan hanya di FLC LG Floor ini. Tapi dimanapun selagi kami ada kesempatan hidup, kami bernafas karena Tuhan. Dan biarlah kami sama-sama bisa belajar dengan hati-hati, dengan sopan. Mengembalikan setiap bagian hidup kami. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah, berbicaralah kami. Berbicaralah kepada kami biarlah firman-Mu menerangi 1 minggu ke depan. Dalam setiap hal-hal yang apapun diprediksi. Satu hal kami tahu. Dalam terang firman-Mu tidak ada tersesat. Kegelapan tidak akan kuat. Jadi kami tetap pakai mulut kami tetap pakai tindakan kami tetap pakai langkah iman kami. Kemanapun kami ada berjalan seminggu ke depan, apapun yang orang lain katakan. Dimanapun kami berada, tanah yang kami injak diberkati. Setiap minggu, khususnya 1 minggu ke depan, tangan kami waktu ada action, waktu berbuat sesuatu, gak merugikan orang lain, gak nyakitin orang lain, tapi lewat tangan kami, orang lain terima kasih dan berkat. Ada hal-hal yang Tuhan pakai lewat hidup kami, orang lain kebantu hidupnya. Terjadi menjadi cerita hidup kami 1 minggu ini. Tuhan yang dimuliakan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman dengan sukacita, yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat sore semuanya. Shalom. Anda semua luar biasa. Selamat datang. Saya ngelihat dari tadi cukup banyak beberapa sahabat teman saya gereja yang di bagian terakhirnya itu jam terakhirnya ditiadakan atau diteduhkan. Tapi sampai siang tadi nggak ada suara di hati juga untuk bisa
atau mengarahkan saya untuk meniadakan ibadah yang jam 4 sore. Jadi kalau Anda semua bisa datang sampai sore hari ini, bukan hanya Anda berani, tapi saya percaya Anda juga gak nekat. Semua kita ada hikmat, kita dipimpin Roh Kudus. Jadi saya percaya langkah kaki untuk Anda bisa datang ke LG Floor PO3 ini di Forward Living Church semua karena Tuhan. Dan percayalah setiap menit, setiap jam yang berlangsung tidak ada yang sia-sia. Berkat Tuhan, saya berdoa berkat surga, kekuatan firman, membantu kita semua. Supaya kita bisa nanti, kita percaya seminggu ke depan apapun yang lagi diprediksi, kita punya kekuatan, keberanian untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan tetap di dalam Tuhan. Makanya kita katakan langkah orang benar sudah ditetapkan Tuhan. Jadi percayalah itu kalau kita berjalan bersama Tuhan gak ada yang meleset. Tuhan sudah tetapkan, tapi yang terpenting adalah tentunya kita mau berjalan melangkah dengan Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, bilang saya senang kamu datang sore ini. Minggu ini melangkah dengan Tuhan. Kasih tahu minggu ini melangkah selalu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang di minggu terakhir Agustus FLC. Dan kita di gereja FLC, kalau mungkin ada yang baru pertama kali datang, kiranya Anda punya pengalaman yang baik, menguatkan iman Anda, dan tentunya di setiap bulan Tuhan titipkan tema untuk kita belajar tiap minggunya. Dan di bulan Agustus ini kita punya satu tema, kita belajar terus dari minggu pertama sekarang sampai minggu kelima. Dan judulnya adalah Honesty Brings Victory. Jadi sepanjang bulan Agustus kita tuh banyak bicara soal kejujuran. Bisa gak katakan sama-sama kejujuran? Gak mudah, perlu dilatih, harus punya inisiatif, tapi harus dilakukan. Tapi kalau kita setia, percaya, dan coba melakukan, maka setiap kejujuran yang kita kemukakan, yang kita bawa, ujung-ujungnya itu membawa kebaikan buat kita. Itu sebabnya sepanjang satu bulan kita bicara tentang honesty brings victory. Sampai di minggu kelima, saya berdoa sama Tuhan, bahkan harusnya tadi pagi tuh, jam 10.30 ibadah pertama tuh bapak saya. Cuma karena situasi keadaan bapak saya bilang harus di reschedule, karena harus ada juga di gereja. Untuk membantu, takutnya walaupun ibadahnya gak ada, takutnya jemaat tetap datang, gak ada yang melayani, jadi papa saya sama timnya tetap hadir, jadi dia gak bisa datang. Tapi memang yang ibadah jam 1.30 sama sore ini adalah saya yang melayani. Dan judul khotbah yang saya siapkan dari minggu lalu udah ready. Jika direnungkan kembali dengan situasi yang terjadi hari-hari ini kita hadapi, ternyata memang perlu kejujuran untuk ada di dalam kemenangan. Dan hikmat yang Tuhan beri sehingga judul ini saya siapkan minggu lalu. Judul ini berbentuk dalam sebuah pertanyaan. Bahkan untuk mengucapkan dan menanyakan kepada diri itu perlu kejujuran. Sehingga pertanyaan ini menjadi judul khotbah sore ini. Sama-sama kita baca, bisa menjadi pertanyaan 2, 3. Tuhan mau dijadikan siapa untuk kita? Tuhan mau ke gereja nih, situasi kayaknya masih belum enak, tapi tolong jagain rumahku ya. Aku juga mau ke rumah Tuhan, tapi apapun yang terjadi rumah tolong dijaga. Ya Tuhan bisa jadi satpam kayaknya. Atau Tuhan jadi marketing. Tuhan tolong dong, saya udah coba lakukan nih, produk belum ada yang kenal nih, dagangan nih, Tuhan tolong dong, bantu saya dong. Supaya saya dapat promosi, ada yang kenal, ada yang nawarin sesuatu. Tolong dong kasih gempar-gempar tipis Tuhan dikit. Supaya ada sesuatu yang datang, supaya ada sesuatu yang bisa saya kerjakan. Tuhan bisa jadi marketing. Bisa-bisa Tuhan jadi accountant kita. Tuhan sorry banget nih, udah ngitung-ngitung, udah nabung-nabung. Kenapa sih setiap ujung-ujung kayaknya catatan, angka sama pemasukan dan yang dipegang gak pernah cocok. Tolong bantu dong Tuhan, udah rajin ke gereja, udah pelayanan juga. Kasih dong Tuhan sedikit. Bantu dong keuangan, finance, jadi gak terlalu panik-panik banget. Tuhan bisa jadi accountant kita. Even Tuhan bisa jadi investor, Tuhan tolong dong. Niat udah ada nih. Planning udah ada. Deck presentasi udah ada tapi kurang modal nih. Aku ketuk pintu hatimu, tolong dong bantuin gimana pun caranya. Supaya ada yang kasih modal. Tuhan jadi bisa investor. Itu semua pemikiran kita tentang apa yang Tuhan sanggup lakukan. Karena kita berpikir, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau boleh jujur, di
Di saat kita mulai menjalani keseharian, lifestyle, kesibukan, kehidupan, kalender yang padat, jadwal yang rapi yang kita punya. Coba tanya, sebenarnya itu Tuhan dijadikan siapa untuk kita? Makanya saya mau mengajak kita lihat 1 Tawarik 29. Kita baca 2 ayat ini, saya baca yang pertama ayat yang ke-11. Bapak Ibu teman-teman tolong dong baca yang nanti ayat yang ke-12 dengan suara yang keras penuh semangat. Renungkan. Tuhan mau dijadikan siapa untuk kita? Alkitab bilang begini, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi. Tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Anda silakan dengan penuh semangat 2, 3. Anda bisa lihat, sebenarnya apapun yang terjadi di waktu-waktu terakhir ini, situasinya, vibes-nya, ini tercatat di sini. Glory, riches, kemuliaan, kekayaan, kehormatan, kebesaran, tim patwal yang banyak, protokol yang meriah. Semuanya punya Tuhan. Segala-galanya punya Tuhan. Saya nih, ibadah yang ketiga, saya udah pengen cepat-cepat selesai. Teler banget badan saya. Tapi saya puji Tuhan, dari tadi setiap kali khotbah, hidung saya gak meler. Tapi setiap kali berhenti khotbah, langsung meler lagi. Saya kemarin tuh stuck lama banget. Di perempatan Selipi, Petamburan. Jadi waktu saya keluar, supir taksi bilang, Pak, kita gak bisa lanjut. Oh, saya dengan PD-nya. Karena tuh jam 9 malam, saya dengan PD-nya. Gak apa-apa. Keluar aja, itu lagi bersih-bersih, gak ada ribut-ribut kok. Ya udah kita keluar. Keluar depan Darmais. Baru keluar depan Darmais, gak nyampe 50 meter, tiba-tiba semua berhenti. Saya pikir, oh macet karena semua orang keluar dari tol. Jadi diem, berapa menit kemudian saya mulai ngelihat orang mulai berjalan di sisi kiri kanan, saya melihat kok pace jalannya agak-agak semi-semi lari ya. Terus tiba-tiba ada satu orang lewat di samping saya, set gitu. Saya ngelihat mukanya putih-putih Indian. Wah ini Indian Pepsodent. Saya bilang kacau nih. Saya bilang, saya langsung dalam hati saya agak-agak ciut dikit sih. Udah lama gak tempuran soalnya. Saya ngelihat, saya bilang, Mas kamu jangan panik, saya bukan bule saya bilang. Saya bilang kamu jangan panik, kamu ikutin aja perintah saya. Jadi saya udah mulai ngelihat, wah saya stuck. Tiba-tiba supir taksi bilang, Pak lagi chaos kayaknya di depan. Tiba-tiba saya lihat kayak petasan gitu, dar dinaikin. Wah ini ribut. Saya langsung telepon Sister Alena yang udah tidur sama anak-anak. Saya bilang, Babe, sorry banget nih, saya Sherlock, but saya stuck di chaos. Kata Sister Alena langsung, kamu kebiasaan deh, aku udah tebak. Giliran yang panas kamu samperin. Padahal aku udah punya feeling, nanti pulang lewat tol mana. Aduh tau gitu aku ngomong nanya. Emang suka ada ke bawah juga. Tapi saya pikir bersih. Jadi saya pikir aduh pas lagi kayak gitu. Saya mulai situasinya tempur saya keluar. Gelang-gelang silver saya copotin. Saya bawa 2 sepatu. Tapi saya keluarin yang sneaker saya. Saya mulai pasang sneaker, saya bilang, Mas kamu lihat depan aja. Saya siapin uang cash yang saya bawa, saya mulai siapin. Saya siapin saya ingat saya siapin power bank. Saya bilang, kamu kalau orang datang buka kaca aja, kamu nanti saya yang buka kaca, kamu gak usah lihat saya kasih uang berapa, jangan nanya. Kasih aja. Jadi ya untuk mau putar balik di ujung aja ya. Itu perjuangan yang namanya siap tempur, namanya siap jadi turun gitu. Tapi sabar. Wah waktu saya seperti itu semua pada nelfon, udah gak mungkin saya angkat juga. Maksudnya oh my god, akhirnya ada di lip saya angkat salah satunya. Jadi saya baru nyampe teler dan lain-lain. Karena semua lagi marah. Kita namanya manusia daging, even saya. Kalau gak bisa menjadikan Tuhan kepala dan segala-galanya buat kita,
percaya kita bakal kalah sama setan. Gak akan menang. Bahkan yang Kristen aja katanya. Yang Kristen aja yang udah sungguh-sungguh menjadi murid dibilang, jangan lengah, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kau selalu ada di dalam peperangan. Itulah Kristen, itu yang udah Kristen sejati. Kebayang kalau kita jalanin hidup kita, kesibukan kita, aktivitas kita, hobi kita, apapun itu namanya. Dan Yesus gak jadi kepala dan segala-galanya. Fix bakal kayak gini. Sedih banget. Apa yang saya ingin sampaikan? Tuhan mau dijadikan siapa untuk kita? Hari ini Anda sehat. Anda punya keluarga. Anda punya pekerjaan. Anda punya kesibukan, Anda punya hobi, Anda punya life, Anda punya pertemanan, Anda punya gereja lagi. Tapi coba dengan jujur tanya, waktu Anda bawa diri hidupmu dengan setiap waktu yang Tuhan kasih setiap jamnya di hari-hari yang engkau bisa isi. Tuhan itu siapa untuk kita? Maka ada catatan yang saya bawa, jika harus ada kejujuran yang dipertahankan, pertahankanlah bahwa kita harus mengenal dan mengasihi Yesus lebih lagi. Makanya gak salah. Namanya Abraham, bapak orang beriman. Seperti nama yang harusnya khotbah tadi pagi. Cuman papa saya bertobat 92, namanya itu bukan Abraham. Namanya Konrad Supit, nama panggilan premannya Kunce. Jadi waktu bertobat, mama saya bilang, itu kalau jadi pendeta nama gak bagus. Itu nama buruk sekali. Kasihlah nama yang ada nama Alkitabnya. Papa saya doa dan puasa, dijamah Tuhan. Jadi dia ingat, oke, sekarang tambah aja namanya Abraham Konrad Supit. Kenapa namanya Abraham? Karena dia bapak orang yang beriman, anaknya banyak. Mentang-mentang anaknya banyak, emang bener sih. Anaknya banyak, cucu 20 lebih, saya juga udah ngafal. Abraham. Tapi Anda tahu ceritanya, Abraham itu begitu banyak nilai-nilai kebenaran yang para tua-tua gereja udah sampaikan sebenarnya. Tapi sebenarnya dunia sekarang, atau iblis tipu dayanya, coba menghilangkan semua. Seakan-akan kehidupan para tua-tua gereja, para nabi itu udah gak relevan lagi. Jadi dia memanipulasi kita untuk semuanya serba hidup yang ekspres, tapi lupa bagaimana Abraham yang Tuhan sendiri berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bapa banyak bangsa, keturunanmu akan sangat-sangat banyak, jumlahnya seperti pasir di laut dan bintang di langit. But you know have to go out dari Ur. Kemana Lord? Just go out, just wait, just go out. Dan dia keluar. Di momen dia keluar tanpa kejelasan, disitulah dia mengembara. Bisa gak katakan sama-sama? Mengembara. Hidup ini Kristen yang sejati. Pasti setiap kita ada musim di mana kita kadang-kadang ke kiri skip, ke kanan skip, kayaknya gak jelas. Mengembara. Tapi kalau Anda tetap dalam Tuhan dan berpegangan, Anda gak akan terpeleset. You have to stand still, stronghold. Makanya Abraham bilang, ya kemana? Kamu akan jadi, tapi aku gak punya anak. So he's trying hard, dia berusaha, dia coba berusaha sekuat mungkin supaya janji itu terjadi. Gak terjadi-jadi. Sampai Alkitab mencatat saat umurnya udah lanjut usia banget, baru datang. Namanya siapa? Ishak. But you know what? That glory, that happiness gak panjang. Karena Tuhan yang sama memberi, Tuhan katakan, no bro, boleh gak kasih anakmu, bawa ke sana untuk dikorbankan. Dia gak nolak, dia cuma taat, dia ajak, dia bawa anaknya. Dia terima perintah itu dan dia lakukan. Dan disitulah Tuhan dia ketaatan. Dan ada momen pertukaran itu tidak terjadi. Tapi Tuhan malah ganti seorang anak domba yang dikorbankan. Pelajarannya sederhana buat kita hidup hari ini. Dalam Tuhan yang dewasa kita, janganlah terlalu fokus berusaha untuk mencari, melakukan, dan membuat semuanya jadi. Oleh karena kekuatan, usaha, dan pikiran kita. Karena menjadi Kristen sejati yang sekarang makin dewasa, harus belajar bukan hanya berusaha apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan untuk dapat. Tetapi belajar berdiam untuk bisa menerima langsung dari Tuhan. Dan itulah kenapa dia cuma dikasih singkat kesenangannya. Tapi dia diuji lagi untuk bisa menerima perintah bahwa kasih anakmu itu. Berikan dan korbankan, tapi waktu dia menerima dia gak lawan. Dia taat, dia dengarkan dan dia bergerak. But yet dia gak sampai ke tanah perjanjian. Barulah generasi yang masuk adalah
Yosua. Itulah yang dikatakan di Yosua 6 ayat 2-4. Bahkan di ayat kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu. Aku serahkan. Teman-teman, Bapak Ibu, kita keluarga FLC, saya mengajak Anda semua untuk bisa percaya bahkan apapun yang lagi diprediksi minggu ini. Tetaplah berdoa untuk percaya bahwa apa yang Tuhan kasih minggu ini adalah yang terbaik di hidupmu. Itu sebabnya jangan berjalan di luar langkahnya Tuhan. Jangan berjalan di waktu yang Tuhan gak tetapkan. Tapi saya percaya sebagaimana Anda bisa rindu datang sore hari ini dengan segala ragu, khawatir, dan hal-hal yang mungkin coba menghalangi. Tapi kalau Anda datang sampai bisa ada sore ini, percayalah. Even dari tadi khotbah belum dimulai, Anda datang. Ada berkat dan mujizat sudah terjadi di hidupmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi even Yosua pun dengan segala ajakan dan karya Tuhan, dia gak mengusahakan untuk mendapatkan Yeriko itu. Tapi Alkitab mencatat, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Itulah iman. Dan hanya bisa terjadi kalau tadi Tuhan mau dijadikan siapa untuk kita. Maka kalau Tuhan adalah kepala, apa yang jadi doamu hari ini? Apa yang menjadi tetesan air matamu? Maka waktu kau berdoa, melakukan dan mengerjakannya, tidak ada keraguan sama sekali. Karena pada akhirnya kita belajar, semakin hari kita ngerti emang bukan hidupnya kita lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Sehingga itulah saya mau Anda di minggu terakhir tentang kejujuran yang memberikan kemenangan, bawa pulang 3 nilai mempertahankan kejujuran Kristen sejati. 3 nilai mempertahankan kejujuran Kristen sejati di keseharian, di kehidupan kita. Yang pertama, basic banget. Tapi jangan dilewatin, yaitu menghormati hari Sabat. It's your rest day. Yang seperti Anda lakukan hari ini sebagai tubuh Kristus, Anda bersatu. Anda bergandengan tangan. Anda mau datang, Anda bisa online kok. Gak ada masalah. Tapi akan berbeda kalau Anda berani datang, Anda mau melihat teman-teman orang lain yang Anda udah kenal, yang belum Anda kenal. Dan Anda bisa percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam komunitas, dalam tubuh Kristus di Batu Karang yang teguh. Bahwa aku bisa melihat bahwa apapun yang aku pikir tentang aku sendirian, enggak, aku tidak sendirian. Ada keluarga tubuh Kristus bersamaku. Itu sebabnya we love the church, we appreciate moment. Kita bukan gereja yang industrian yang no. Istri saya tadi malam bilang, makanya jangan demo-demoan lagi. Saya bilang enggak, hanya istri saya yang tahu, hanya istri saya yang tahu. Karena saya udah bilang, hanya satu momen saya bakal turun lagi di jalan. Satu momen. Alasannya hanya istri saya yang tahu, gak boleh. Itu masing-masing. Tapi istri saya tahu, saya bilang kalau itu saya turun lagi balik. Gerakin lagi sama-sama. Tapi you know what? No, kita bukan, saya selalu bilang saya senang Anda datang hari ini, thank you, makasih banyak. Tapi gereja yang sesungguhnya di luar sana. Dunia ini Anda mau cari keadilan, gak bakal pernah ketemu keadilan. Beneran, kesetaraan, kagak pernah bakal ada kesetaraan. Terlalu banyak kalau mau nungguin apa nih yang terjadi dengan negara ini, gak akan bisa menurut mau kita. Kenapa? Semua punya kepentingan. Mau aman, mau adil, mau tenang, hanya dalam Yesus. Tapi standarnya beda. Saya teringat, ya ini sangat, kejadian-kejadian ini sangat cukup personal. Dengan keberadaan saya, panggilan saya, teman-teman saya. Waktu saya meyakini diri saya lagi, saya harus utuh, saya harus mengembalakan dengan benar. Saya ketemuin seorang hamba Tuhan. Terus saya bilang, boleh gak dari sisi pastor lihat saya mau jadi pendeta, jadi gembala yang utuh. Bisa kasih tahu gak ke saya apa yang saya gak tahu? Sebelum saya ke depan berlangkah. Dia masih nanya, beneran mau jadi gembala? Iya. Beneran mau jadi pendeta? Beneran nih? Iya ini udah solid. Jadi saya bilang, kasih tahu saya yang saya gak bisa lihat. Sungguh, hampir 4 jam saya ngomong. Terus apa yang dia bilang? Yang cukup, makanya momen-momen ini sangat personal buat saya. Kenapa? Karena
Thank God saya dengar. Dan tidak salah langkah. Dia bilang gini yang pertama. Jos, kalau lu mau jadi gembala, gue belum pernah ketemu gembala atau pendeta di Jakarta pakai mobilnya G-Class. Ini sungguh, ini saya lagi cerita aja kehidupan saya. Jadi saya ngomong gak asal ngomong. Saya gak pernah ketemu pendeta gembala punya Defender. Saya gak pernah ketemu gembala pakai mobil Porsche. Saya 4 jam ngomong, ditawarin makan juga kagak. Saya bilang begini, saya ingat betul hari itu. Tapi saya beli itu semua gak pakai uang gereja, Pastor. Iya saya tahu. Saya tahu kamu juga udah diproses keuangan bolak-balik. Gak ada yang salah. Cuma karena kamu nanya ke saya, kalau kamu mau jadi pendeta dan gembala, apa yang harus saya kasih tahu? Listen to this one word. Pantas gak? Jadi waktu saya terima kata-kata itu, blep. Saya ingat saya pulang ke rumah, saya ngomong sama istri saya. Beb, tahu gak dia ngomong apa ke saya? Begini. Ya, emang ibu gembala ini dahsyat luar biasa. Jawabannya cuman, kalau mau nurut ikutin aja, gak usah banyak ngomong. Besok saya jual semua itu mobil. Seada-adanya. Secara daging. Saya gak merasa bersalah, saya pengen. It's my identity. Maksudnya bukan identity yang gimana, enggak. I love cars. Suka aja. Tapi menjadi Kristen sejati perlu pengorbanan. Dan saya bisa katakan, sampai hari ini saya bersyukur nurut nasihatnya dan gak nyesel. Dan saya belajar dari semua yang lagi kejadian ini. Hanya hal yang sepele, lupa tentang kepantasan. Akhirnya ya gak menang. Itulah kenapa kita perlu hadirat Tuhan dan momen bersama Tuhan. Supaya atas kepala kita yang harusnya adalah Tuhan yang menguasai, bisa terus kita rawat kehadirannya. Hati yang harusnya bersih dari iri hati, suka membandingkan, gak pernah puas. Waktu kita rest day, waktu kita punya hari sabat, waktu kita punya bersekutu, kita berharap pujian, penyembahan, pertemanan, persahabatan, small group. Hati kita dimurnikan tiap hari. Enggak lebih, enggak kurang. Makanya di Yosua 6 tadi katakan, aku serahkan kepada kamu, but you have to kelilingi. But pada hari ke-7, do something different. Hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sebab sedang para imam meniup sangkakala. Sabat, makanya saya buat tulisan di sini. Sabat bukan berarti kita tidak boleh beraktivitas. Tetapi kita dengan sengaja meluangkan waktu untuk bisa fokus dan terhubung kembali dengan Tuhan. Juga orang-orang yang kita kasihi. Karena hari-hari ini jahat, Alkitab udah bilang. Jangan tergoda, jangan sampai tercelek. Sabat tujuannya adalah supaya kita bisa bekerja dan mengejar keberhasilan dengan apa? Sehat. Balik lagi. Sehingga catatan yang saya bawa juga, kenapa kita perlu rest day, kenapa kita perlu sabat, supaya sama-sama kita baca 2, 3, tidak terbawa oleh harta dan kerakusan di saat sukses, atau terbeban sampai patah semangat dan hilang pengharapan di saat susah. Supaya batin dan kerohanian kita sehat, juga mampu untuk terus berjuang. Itulah kenapa Yeskiel 20 ayat 20 itu kalau Anda baca kitab Yeskiel itu luar biasa banget. Dari tulang-tulang. Betul gak Tim? Tulang-tulang dihidupkan, dibangkitkan lagi. Jadi ini ada Timi. Dalam pergumulan saya bilang baca aja Yeskiel. Tulang-tulang yang mati bisa dihidupkan lagi. Karena Yeskiel 20 ayat 20 dikatakan kuduskanlah hari-hari sabatku. Sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu. Supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yang kedua, jujurlah untuk terus mempertahankan nilai itu dengan apa? Dengan doa. Karena doa adalah kunci keberhasilan. Anda lihat Matius 9. Anda lihat di 35 sampai 38. Itu bicara tentang apa? Tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Sehingga melihat orang banyak itu ayat 36 tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
Maka katanya kepada murid-muridnya, Tuhan, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena murid-muridnya bingung menghandle orangnya begitu banyak datang. Terus mereka mulai komplain, guru cari orang untuk bantu kita dong. Supaya kita dapat reinforcement, bala bantuan. Tapi Yesus bilang, hey, you know what? In this life, in this ministry, you have to understand. Enggak semuanya bisa klop bareng. Tetapi yang terjadi adalah kemenangan, glory itu akan tidak berhenti. Jadi artinya pertobatan makin banyak tetapi tantangannya selalu pekerjanya sedikit. Makanya saya makasih banyak banget untuk semua yang melayani hari ini. Karena tadi subuh istriku udah bangunin aku udah kurang tidur, istriku ingetin. Babe, aku dapat list banyak banget nih yang absen. Semua tiba-tiba gak jadi pelayanan. Saya bilang, mentalnya kurang culture. Takut gembalanya ditinggalin pelayanan. Tapi saya bilang gak apa-apa. Aku bilang ke istriku, ada orang yang melayani. Yang penting kamu support, kita gak usah batalin. Kita tetap datang melayani dari terima tamu, khotbah, yang penting kamu jangan nyuruh aku nyanyi. Karena aku tuh gak enak banget sumpah. Suara aku gak menyenangkan kecuali Gomi. Bagus banget suara Gomi. Tapi kalau suruh saya doa, kalau suruh saya khotbah, saya lakukan tapi jangan nyanyi. Makanya kalau saya nyanyi, mic-nya gak pernah deket mulut saya tahu diri. Biar Eca sama Steph aja. Tapi saya puji Tuhan, saya kaget. Tiba-tiba semua datang melayani, menjaga. Terlalu banyak yang melayani yang gak kelihatan di balik layar ini, banyak banget yang melayani. Dan mereka gak tidur. Boleh gak berikan tepuk tangan buat semua musim hidup. Kenapa? Dengar baik, apapun musim hidupmu, jangan cari klop dan pas sama Tuhan, gak bakal ketemu. Tanpa yang kedua. Kata Tuhan, kamu gak tahu ya, selalu tuayan banyak pekerja sedikit. Tetapi firman Tuhan selanjutnya ayat yang ke-38. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk apa? Tuayan itu. Itu di Matius 9. Makanya kalau Anda nanti buka Matius 10, judul perikop pertamanya adalah Yesus memanggil murid-muridnya. Lalu di perikop tengahnya berubah lagi judulnya. Mirip tapi berubah. Dari awalnya Yesus memanggil. Yang kedua di perikop tengahnya adalah Yesus mengutus murid-muridnya. Artinya apapun yang Anda doakan, jawabannya udah ada di Anda. Tinggal shifting aja. Dari Anda terpanggil, Anda datang, be ready. Anda dilepas sama Tuhan untuk pergi, diutus, melakukan misinya Tuhan. Anda sehat, bantu yang lemah. Saya berdoa semua jemaat FLC dimanapun Anda berada. Anda punya kemurahan hati yang baik. Karena mereka yang berdoa untuk tuayan akan merasa terpanggil untuk menjadi pekerja di ladangnya. Itu yang Tuhan rindukan. Jadi semuanya udah ada. Jadi jangan tanya Tuhan why, Tuhan kapan cocoknya. No, the power is in you. Justru apapun yang bakal jadi di ujung harus oleh karena mujizat Tuhan. Disitulah Tuhan dimuliakan. Bukan yang biasa-biasa. Dan yang terakhir, kelihatannya basic, sepele, but it is true. Kalau Anda mau hidup dalam kejujuran yang membawa kemenangan, don't skip the rest day. Don't skip your prayer time. Dan yang ketiga, sisihkan harta keuanganmu. Sebagai bagian untuk apa? Bentuk ketergantungan kita pada Tuhan. Makanya Yeriko itu diserahkan, bukan Anda rebut. That's the first fruits di city of Canaan. Jericho is the first fruit city of Canaan. Buah yang dikasih diberi. Nggak diusahakan, nggak diambil, nggak diperebutkan, tapi diserahkan dengan perintah. Aku serahkan, tapi Yosua 7:1 ada barang-barang yang gak boleh diambil. Ada barang-barang yang udah dikhususkan, tapi Yosua 7:1 dikatakan orang Israel berubah setia. Padahal udah dikasih kemenangan. Tuhan cuma bilang ada barang-barang pernak-pernik jangan diambil. Simpan dikhususkan. Tapi mereka berubah setia. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang itu. Sehingga Imamat 27:30 demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah. Baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohon adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Makanya Yesus tegaskan bicara tentang menyisihkan bagian sebagai tanda disiplin. Bukan bergantung, bukan materi, kekayaan jadi tuannya kita, tapi tetap Tuhan. Makanya Matius 23:23, Yesus berkata, celakalah kamu, sama-sama kita baca 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kata Yesus apa selanjutnya? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Basic banget. Yang terjadi hari-hari ini adalah lupa bahwa apapun yang kita terima bukan milik kita, itu milik Tuhan. Makanya perlu latihan sehingga apapun yang kita sisihkan, hukumnya bukan hukum legalistik. Kalau hukum legalistik, kita naik ke atas gunung, kita loncat ke bawah, kita pasti jatuhnya ke atas ke bawah. Tapi kita ada dalam hukum konsekuensi. Udah tahu kan kalau naik ke gunung, terus loncat jatuhnya ke bawah, tapi bilang enggak. Saya percaya dalam Tuhan, saya punya sayap kok. Ya silakan, monggo mas. Waktu loncat, dia terbang atau jatuh ke bawah? Jatuh ke bawah lah. Celaka pasti. Itulah hukum konsekuensi. Udah jelas-jelas di Semanggi lagi ribut gede bakar-bakar halte. Sayang X7-nya. Sayang banget BMW listriknya. Putbal dong bos. Putbal tahu gak sih? Puter balik. Kalau gak masuk lagi ke gedung jangan nekat bro. Itu Sudirman gede bro. Udah jelas dilihat pada kacau gitu ngasih nyamper juga. Dah elah. Kita aja tukang turun deg-degan juga. Ini kebakar gak kira-kira? Mau salahin mereka. Lagi begitu situasinya. Makanya ada kata putbal. Doi gak paham sih. Jadi you know what? Simple, semuanya udah ditetapkan Tuhan. Tinggal Tuhan minta pertanggungjawaban kita mengelola waktu hidup kita. Dia siapa buat kita? Cuman pas butuh doang. Pas lagi happy, mood enak, datang. Bantu, berbagi. Ayo saya ajak keluarga FLC. Gak usah di sini dulu. Tapi at least Anda datang dan belajar, tapi berlatih di luar sana. Moga-moga seminggu ini diingetin terus. Hidup ini tentang Tuhan. Makanya visi gereja ini adalah yang Tuhan percayakan, yaitu menjadi visi kita semua, menjadi gereja yang bersinar dan berdampak bagi keluarga juga dunia. Dari dalam dulu, dari unit yang paling kecil, dari rumah dulu, dari keluarga. Baru kita fokus ke misi. Ya misinya sangat panjang, maksudnya emang capek. Tapi ya menjadi dewasa dalam pengajaran Alkitab setiap hari untuk hidup menjadi seperti Yesus dan berbuah. So whatever karirmu, whatever journey hidupmu, jangan lupa makin dewasa dalam Tuhan. Seturut firman. Supaya hidup menjadi seperti Yesus dan berbuah, amin. So selamat hari Minggu, stay alert, be flexible, stay safe minggu ini. Dan terus berdoa. Doakan kotamu, protect your neighbors, protect your loved one. Dan gak perlu goreng kiri kanan. Amin. So jadilah berkat, see you next week. Tuhan berkati semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tundukkan kepala, saya akan berdoa. Bapak terima kasih untuk hadirat-Mu, urapan-Mu turun bagi kami semua. Roh Kudus yang baik terus ngobrol dengan kami supaya kami semakin ada dalam kepekaan. Sehingga ini bukan hanya tentang logika, kemampuan kami mencerna. Ada banyak kekurangan. Tapi Roh Kudus yang baik tolong bantu kami semua. Sebagaimana firman-Mu adalah pedang bermata dua. Berbicaralah secara pribadi untuk kami semua. Supaya sepanjang minggu ini kami berlatih, belajar dan tekun. Bukan kami lagi, tapi hidup kami dimanapun kami berada mencerminkan Bapa kami, Kristus itu sendiri. Di dalam nama Yesus, kemuliaan-Mu di tempat ini. Sama-sama kita semua katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah sore ini, ada informasi terkait PO yang kaos dari Social Activity yang Anda sudah untuk PO, Anda diminta bersabar sedikit karena dalam produksinya ada pergumulan juga terkait orang yang mengurusnya itu khususnya untuk mencelupkan warna dan lain-lain, itu lagi kena stroke kemarin. Ya jadi emang ada-ada aja, tapi berdoa sudah diproses, nanti di September minggu kedua mudah-mudahan apa yang di PO Anda udah bayar, Anda bisa terima, tapi gereja pasti akan mengupdate kepada Anda kapan Anda bisa mengambil PO dari Kaos and Others
FLC Social Activity. Sama-sama yuk kita berdiri. Dan sebelum kita akhiri, saya ajak kita beberapa saat aja ada di hadirat Tuhan, berdoa untuk apa yang telah terjadi buat kota bangsa kita, especially juga untuk beberapa jam malam ini. Biar semuanya tetap ada dalam kendali Tuhan. Apapun yang orang sampaikan, wait for the September sampai 5 hari ke depan. Tapi percayalah, kota dan bangsa ini adalah milik Tuhan. Amen. Kendalinya tuh punya Tuhan, tapi you know what, narasi, imajinasi kadang-kadang emang seru kalau kita obrolin semua agak-agak horor dan yang gimana-gimana kan. Tapi you know what, if the horrors datang, it's very bad, you know. So that's why apapun yang diobrolin punya perimeter. Gak perlu ada topik yang gak kita tahu juga. Justru yang pasti doain kebijakan apapun supaya malam ini, bahkan kita lagi ibadah, banyak orang yang bekerja di luar sana untuk memastikan jauh dari kecelakaan, jauh dari penjarahan, banyak banget. Dari hari ini tuh banyak banget yang terlibat, yang bekerja. Walaupun tentunya kita masyarakat umum gak bisa puas, tapi belajar berdiam juga, walaupun kita tahu ada ketidakadilan, harus percaya setiap pemerintahan itu milik Tuhan. Dan jadi aja warga negara yang baik, yaitu menjadi murid dan pengikut Yesus yang berkenan. Dan saya percaya anak-anak Tuhan mendapat perlindungan ekstra. So tetap semangat, do your best, Tuhan dimuliakan. Mari dengan seluruh penyembah Tuhan, katakan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Yesus, kami menyerahkan negeri ini, Indonesia, di setiap provinsi yang ada dari perkotaan, pedesaan sampai ke pelosok. Tuhan, Engkau yang punya udaranya, tanahnya, lautnya, dari yang paling atas sampai yang paling bawah dalam kedalaman, dari ujung ke ujung, utara, selatan, timur, barat. Indonesia punya Tuhan. Bahkan kalau kami menjadi negara yang sangat-sangat besar, dengan satu identitas yang besar, kami percaya menjadi ladang kemuliaan, ladang transformasi, ladang perubahan, dan ladang pertobatan. Terjadi di negeri ini. Dan kami mau berdoa, kami mau bilang Tuhan, kami mau ikut merasakan kemenangannya oleh karena kami, di mana Tuhan yang ada di dalam kami. Jadi aku berdoa untuk semua keluargaku di Forward Living Church, di Living Church ini, diberi perlindungan ekstra, dikasih hikmat yang gak biasa-biasa. Ada kuasa supernatural bekerja dalam setiap tanggung jawab atas seluruh jemaat keluarga Forward Living Church. Jadi kami percaya, kami bukan makin lemah tapi makin kuat, bukan makin takut tapi makin berani. Sebab Engkaulah yang berjalan di depan kami. Jadi apapun yang belum kami ketahui di bulan yang baru ini, kami mau bilang September dikuduskan, September disucikan, September diberkati. Termasuk kami akan tutup beberapa jam ini. Dari Agustus ke September. Tuhan, lindungi gereja-gerejamu.
umat-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, segala tipu muslihat iblis yang coba mencuri, menyerang, membinasakan lewat isu ras atau apapun, dibatalkan dalam nama Yesus. Setiap panah-panah api si jahat yang ditembakkan untuk kota-kota, untuk bangsa ini dari luar, dari asing, dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan semua deal yang lagi dibuat di beberapa jam ini. Pegang mereka yang bertanggung jawab atas negeri ini. Berikan hikmat, kekuatan, keberanian. Kami tahu Tuhan, banyak yang kami gak mengerti. Mungkin kami kecewa, mungkin kami pikir kami tahu. Tapi satu hal kami tersenyum. Tuhan tahu segala-galanya. Dan tidak ada yang lebih kuat dari Tuhan. Jadi kami cuma bilang, kami berdoa nih Tuhan. Lawat semua yang sedang melakukan deal. Bahkan hal-hal yang gak perlu terjadi, kami tolak Tuhan. Dalam nama Yesus. Gak ada internet mati malam ini. Dalam nama Yesus. Tidak ada pasukan apapun, semua stay di barat. Bahkan semua gerakan senyap apapun masyarakat sesama kami. Apapun itu tawaran, apapun itu kegelapannya. Kami tolak, batalkan, rubah jadi kebaikan. Ada putaran balik. Semua niat-niat jahat dibatalkan dalam nama Yesus. Malam ini 31 Agustus Indonesia diterangi oleh kasih-Mu Tuhan. Dari setiap sudut pelosok terjadi kemenangan dalam nama Yesus. Yang jahat dipermalukan, dipermalukan, dipermalukan. Jadi kami bilang, kami percaya tidak ada kebinasan atas negeri kami. Tidak ada kecelakaan. Tapi kami minta Tuhan, tegur Tuhan. Tegur Tuhan. Pegang Tuhan, ikat kakinya. Pegang badannya Tuhan. Didik mereka Tuhan. Yang coba-coba mau jahat, didik Tuhan. Bikin mereka Tuhan untuk mengerti siapa Engkau. Celikkan mata mereka, pegang kepalanya, hadapkan Tuhan dengan kasih, dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa semua-muanya yang di langit dan di bawah kolong langit adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa berdoa, kami gak bisa berdoa ke siapa-siapa. Kami hanya berdoa ke Tuhan Yesus yang hidup. Juru selamat kami yang kekal. Jadi kami katakan malam ini ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada penguasaan diri. Buah roh mengalir kuat lewat seluruh gereja di negeri ini. Mengalir ke seluruh sesama kami. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk malam ini. Kami selesai. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Tuhan turun melimpah. Memenuhi setiap bagian ruangan di hidupmu. Dialah Immanuel, kita tidak seorang pun ditinggalkan. Dan semuanya dikerjakan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat dan siap dipakai. Tuhan jadi berkat, sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Have a blessed Sunday night. Ambil waktu sejenak bersaat teduh sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.